nama saya Lutfi Amalia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah webinar yang berjudul rangkaian kegiatan yang berkaitan erat dengan keberadaan makhluk gaib yang sering diyakini para keturunan. Latar belakang adat Bong Buang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan erat dengan keberadaan makhluk gaib yang diyakini oleh para keturunan atau ahli waris di Keraton Amantebelah, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai kerabat mereka, profesi ini dilaksanakan pada peristiwa-peristiwa yang penting dalam siklus hidup mereka, seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pada kegiatan-kegiatan adat lainnya. Fungsi dari adat Bong Buang ini adalah sebagai wahana komunikasi antar keturunan, penambahan kodong, yaitu Raja Kodong yang tinggal di dalam alam nyata dan yang tinggal di alam gaib. Pelaksanaan profesi ini adalah seseorang dukun atau pawang yang selama prosesi mengenakan pakaian hitam, 2 orang pengawal yang membawa 9 pedang, serta anggota keluarga yang mempunyai hajat. Dalam pelaksanaan nanti, semua pelaksanaan adat Bong Buang saling duduk berhadapan kecuali pengawal yang duduk di belakang anggota keluarga berhajat mengitari alat perlengkapan yang telah disediakan. Fungsi terpenting dari upacara Bong Buang atau yang biasa tradisi kota pakai ini adalah sebagai media komunikasi antara 2 dimensi kehidupan, yaitu alam gaib dan alam nyata. Metode yang saya gunakan yaitu metode observasi. Yang menggunakan metode ini karena di setiap ada acara Bong Buang tersebut, saya dalam kegiatan tersebut, jadi saya banyak tahu apa yang saya mengenai Bong Buang tersebut, seperti pengertian Bong Buang, unsur nilai-nilai dan sebagainya. Selain menggunakan metode observasi, saya juga menggunakan metode wawancara. Meskipun dengan wawancara tersebut saya melakukan sebelum saya mengobservasi tentang tradisi Bong Buang tersebut, seperti pertanyaan apa itu tradisi Bong Buang, siapa yang mempunyai keyakinan kegiatan keberadaan makhluk gaib, dan ada pun dalam peristiwa apa proses ini bisa dilaksanakan. Itulah contoh dari pertanyaan wawancara dari saya. Hasil mini-riset Bong Buang. Bong Buang adalah upacara yang telah dilaksanakan komunitas Bugis secara turun-menurun. Upacara ini menggambarkan kepercayaan lama bahwa nenek moyang orang Bugis bersaudara dengan budaya buaya. Hewan ini juga menempati posisi penting dalam tradisi percayaan orang Bugis, sehingga harus dihormati dalam berbagai peristiwa penting, seperti namanya upacara Bong, seperti membong buang. Berbagai persembahan ke laut untuk menghormati nenek moyang buaya itu. Dalam upacara ini, keluarga akan mengenakan pakaian adatnya. Isi antara lain yaitu ketan putih, kuning, dan hitam, ayam putih, telur, rokok, dan lilin, sejumlah uang, serta buaya kecil dari tepung. Setelah membaca doa, keluarga akan menghanyutkan sesaji tersebut. Setelah mereka pergi, akan ada orang yang berenang menghampiri sesaji dan mengambilkan uang pisau, ayam putih, serta telurnya. Sisanya dibiarkan hanyut ke tengah laut. Beberapa informasi mengatakan bahwa asal-usul Bugis mereka dapat dilihat dari ritual adat. Di Kalimantan Barat ada beberapa ritual adat yang masih dilaksanakan di kalangan orang Melayu dan Bugis, antara lain seperti tukang tawar, buang air, pelangka, perhiasan mandi-mandi, tolak bala, dan masih banyak lainnya. Contohnya seperti tukang tawar merupakan salah satu ritual yang tidak dapat ditinggalkan oleh hampir seluruh adat istiadat Melayu dan Bugis Kalimantan Barat. Bahan-bahan yang diperlukan dalam tepung tawar adalah beras ditumbuk dan kunyit yang kemudian halus dicampurkan dengan air, dan juang-juang yang diikat dan daun ribu-ribu diperlakukan saat prosesi ritual tersebut.
Praktik ritual tepung tawar merupakan salah satu upaya orang Bugis dalam menolak bala. Membuang sial sama halnya dengan tradisi membuang ialah dengan cara seperti dikibas-kibas. Pada zaman dahulu dilaksanakan atas dasar kepercayaan terhadap gangguan roh nenek moyang. Tradisi tepung tawar telah menjadi kebiasaan Melayu dan Bugis. Tapi banyak sekali sekarang mengalami perubahan karena masyarakat menilai ada bagian dari ritual itu yang bertentangan dengan kepercayaan sebagai muslim. Tepung tawar biasanya dilakukan pada saat peresmian suatu barang yang baru, misalnya seperti motor, atau yang baru menjelang kegiatan perhiasan untuk gadis yang akan menikah, gunting rambut, basuh lantai, dan lainnya sebagainya. Objek yang ditepung tawari dikibas-kibas dengan ikatan daun juang yang sudah dicelupkan ke dalam larutan tepung tawar. Jika manusia sebagai objeknya, daun juang dikibaskan kepada bagian kepala, kedua bahu, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Khusus untuk ritual pengantin orang yang melakukan tepung tawar, ada 5 atau 7 secara bergantian. Jika 5 orang, maka akan menepung tawari harus terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jika 7 orang, maka harus 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tidak hanya itu, adapun buang-buang air, yaitu ritual yang dilakukan sebagai penduduk untuk mengawali suatu acara yang seperti hitanan menjelang kelahiran anak dan pernikahan. Sebagian penduduk percaya jika ritual ini tidak dilakukan, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada orang yang bersangkutan. Karena kepercayaan ini, maka ritual buang air ditolak oleh sebagian kalangan. Seorang informan menegaskan bahwa ritual buang air merupakan perantara untuk meminta kepada Tuhan, dengan tetap penambahan bahwa ketenangan akan ditetapkan dari Allah, bukan karena ritual yang telah dilakukan. Beliau mengatakan bahwa ritual ini merupakan tradisi yang telah menjadi kebiasaan, dan karena itu jika hal yang biasa dilakukan tidak dilakukan, mereka merasa tidak enak. Secara teknis ritual buang air antara suku Melayu dan Bugis nampak sama. Namun, informan mengatakan sebenarnya terdapat beberapa perbedaan sejarah atau asal pelaksanaan buang air yang dilakukan oleh kedua suku ini. Kalau Bugis, pelaksanaan buang air berkaitan dengan budaya, sedangkan orang Melayu berkaitan dengan Nabi Khidir. Secara kasat mata, identitas orang Bugis di sini tidak nampak. Sehari-hari penduduk desa ini untuk berinteraksi menggunakan bahasa Melayu. Ruang sosial mereka diisi dengan bahasa Melayu, dan karena alasan ini mereka dianggap sebagai Melayu jejak Bugis atau Mempawa. Masih dapat ditemukan dalam adat istiadat yang sekarang sebagainya mulai ditinggalkan. Hanya beberapa keluarga saja yang masih melaksanakan, itu pun sesekali saja yang dilakukan. Mereka melakukan bukan karena dengan bertahan dengan identitas Bugisnya, tetapi mereka bertahan karena kepercayaan warisan orang tua mereka yang datang dari daerah berbau budaya Bugis. Mereka masih bisa melihat sebagai Bugis hanya karena ada kekhawatiran jika budaya tertentu tidak dilaksanakan membawa implikasi pada kehidupan mereka. Tambah lagi, mereka dapat disebut Bugis hanya jika sejarah asal-usul mereka ditelusuri. Bagian inilah yang menarik dalam melihat jejak Bugis di sana. Menarik, hal ini belum pernah disebutkan. Kaitan video ini dengan filsafat pendidikan. Dalam video tersebut sangat mampu membimbing seseorang untuk menuju pribadi manusia yang dijiwai oleh ajaran Islam. Di dalam video tersebut banyak sekali nilai-nilai Islam karena tradisi yang diangkat merupakan tradisi yang bercorak Islam. Dalam video tersebut sangat mampu membawa unsur kebudayaan dari zaman nenek moyang sampai sekarang yang menjadi tradisi turun-temurun
dari uraian di atas, banyak sekali nilai-nilai ataupun poin penting keislaman. Nilai-nilai yang terkait dengan filsafat pendidikan Islam yaitu kebersamaan. Dengan kebersamaan seseorang bisa terbimbing untuk menuju pribadi yang lebih baik, yang berjiwa Islam, rendah hati dan saling memahami dan menghargai. Bukannya dalam Islam, dalam kehidupan sosial selalu dan senantiasa diamalkan dan diajarkan sifat yang berpegang teguh pada ajaran Islam, dan kita wajib sikap rendah hati apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan ketaatan orang yang dikatakan Islam dalam orang yang patuh dan tunduk terhadap ajaran Islam dan kepada agamanya. Pendidikan perkembangan zaman dari ilmu pengetahuan dan perubahan nilai yang menjadi sebuah pendidikan atau pengetahuan tradisi lokal. Selain itu, kaitan isi video yang telah saya buat dengan filsafat pendidikan yaitu kepercayaan dan keyakinan hati. Simpulannya ialah itu yang saya angkat dalam pembahasan ini, yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan erat dengan keberadaan makhluk gaib yang sering diyakini para keturunan. Saya sengaja mengangkat tradisi ini untuk dijadikan sebagai bahan materi untuk artikel ini, karena bagi saya tradisi ini sangat bagus untuk diangkat dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Tradisi ini bagi saya banyak sekali nilai-nilai untuk membangun karakter seseorang. Buang-buang adalah upacara yang telah dilakukan komunitas Bugis secara turun-menurun. Upacara ini menggambarkan kepercayaan bahwa nenek moyang orang Bugis bersaudara dengan buaya. Hewan ini juga menempati posisi penting dalam tradisi dan kepercayaan orang Bugis, sehingga harus dihormati dalam berbagai peristiwa penting, seperti namanya upacara bebuangan, yang berarti membuang berbagai persembahan ke laut untuk menghormati nenek moyang buaya. Dalam upacara ini, keluarga akan mengenakan pakaian adat dan menuju ke area pantai. Mereka membawanya, dan setelah membaca doa, keluarga akan menghanyutkan sesaji tersebut. Setelah mereka pergi, akan ada orang yang berenang dan menghampiri sesaji dan mengambil uangnya. Sisa dibiarkan hanyut ke tengah laut. Mereka melakukan bukan karena mereka bertahan dengan identitas Bugisnya, tetapi mereka bertahan karena kepercayaan warisan orang tua mereka yang datang dari daerah berbudaya Bugis. Mereka masih bisa terlihat sebagai Bugis hanya karena ada kekhawatiran jika budaya tertentu tidak dilaksanakan membawa implikasi pada kehidupan mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.